NIM saya 4012411241. Kali ini saya akan membuat video tentang prinsip diplomatik dengan matkul diplomatik dan konsuler. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai prinsip-prinsip diplomatik yang menjadi landasan dalam pelaksanaan hubungan diplomatik antar negara. Yang ke-1, kedaulatan negara atau sovereignty. Prinsip kedaulatan negara menyatakan bahwa setiap negara memiliki hak penuh dan eksklusif atas wilayahnya, pemerintahan, dan urusan dalam negerinya tanpa campur tangan dari negara lain. Kedaulatan ini merupakan dasar utama dalam hubungan internasional dan diplomasi, karena tanpa mengenal kedaulatan, hubungan antar negara tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam praktiknya, prinsip ini menegaskan bahwa negara lain tidak boleh melakukan tindakan yang mengganggu atau mencampuri urusan internal suatu negara. Untuk yang kedua, kesetaraan negara, equality of states. Prinsip ini menegaskan bahwa semua negara, tanpa memandang ukuran, kekuatan militer, ekonomi, atau politik, memiliki kedudukan yang sama dalam hukum internasional. Kesetaraan ini berarti bahwa setiap negara berhak untuk dihormati dan diperlakukan secara adil dalam hubungan diplomatik. Dalam konteks diplomasi, prinsip ini memastikan bahwa tidak ada negara yang memiliki hak istimewa atau diskriminasi dalam berinteraksi dengan negara lain. Yang ketiga, non-intervensi atau non-intervention. Prinsip non-intervensi melarang suatu negara untuk mencampuri urusan dalam negara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini termasuk larangan melakukan campur tangan politik, militer, ekonomi, atau sosial yang dapat mengganggu kedaulatan dan stabilitas negara lain. Prinsip ini penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas internasional serta menghormati hak setiap negara untuk menentukan nasibnya sendiri. Untuk yang keempat, perlindungan dan imunitas diplomatik atau diplomatic protection and immunity. Diplomat dan misi diplomatik diberikan hak-hak khusus yang dikenal sebagai kekebalan diplomatik atau diplomatic immunity. Kekebalan ini meliputi perlindungan dari penangkapan, penahanan, dan proses hukum di negara penerima selama menjalankan tugas resmi mereka. Selain itu, kedutaan dan kantor diplomatik dianggap sebagai wilayah yang dilindungi dan tidak boleh diganggu. Karena prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa diplomat dapat menjalankan tugasnya dengan bebas dan aman tanpa takut akan tekanan atau gangguan dari negara atau tuan rumah. Yang kelima, penyelesaian sengketa secara damai atau peaceful settlement of disputes. Prinsip ini menekankan bahwa setiap perselisihan atau konflik antar negara harus diselesaikan melalui cara-cara damai seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, atau melalui badan internasional seperti Mahkamah Internasional. Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dilarang dalam menyelesaikan sengketa. Prinsip ini sangat penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas dunia serta mencegah terjadinya perang. Yang keenam, kerahasiaan diplomatik atau diplomatic confidentiality. Dalam diplomasi, komunikasi antara negara harus dijaga kerahasiaannya untuk melindungi kepentingan nasional dan menjaga kepercayaan antar negara. Informasi yang disampaikan dalam proses diplomatik tidak boleh dibocorkan kepada pihak ketiga tanpa izin. Kerahasiaan ini memungkinkan diplomat untuk berdiskusi secara terbuka dan jujur tanpa takut informasi tersebut disalahgunakan. Ketujuh, respect dan kesopanan atau respect and courtesy. Hubungan diplomatik harus dijalankan dengan saling menghormati dan menjaga etika serta kesopanan. Prinsip ini mencakup penghormatan terhadap simbol-simbol negara seperti bendera, lambang, dan lagu kebangsaan, serta perlakuan yang sopan terhadap diplomat dan pejabat negara lain. Kesopanan dalam diplomasi membantu menciptakan suasana yang kondusif untuk dialog dan kerjasama. Untuk yang ke-8, permanensasi dan kontinuitas.
hubungan diplomatik. Prinsip ini menyatakan bahwa hubungan diplomatik antara negara bersifat permanen dan berkelanjutan. Meskipun terjadi perubahan pemerintahan atau situasi politik di salah satu negara, hubungan diplomatik tidak boleh diputus secara sepihak tanpa alasan yang sah dan juga harus dijaga agar tetap stabil demi kepentingan bersama. Yang kesembilan, kebebasan pergerakan diplomat. Diplomat memiliki hak untuk bergerak selama menjalankan tugasnya, kecuali ada pembatasan yang sah dan sesuai dengan hukum internasional. Kebebasan ini penting agar diplomat dapat melakukan tugasnya secara efektif, seperti mengunjungi komunitas, warga negaranya, ataupun juga menghadiri pertemuan resmi. Kesimpulannya yaitu, prinsip-prinsip diplomatik tersebut merupakan fondasi utama dalam hubungan internasional yang memungkinkan negara-negara berinteraksi secara tertib, damai, dan saling menghormati. Dan juga mematuhi prinsip-prinsip ini, diplomat dapat berfungsi sebagai alat utama dalam menjaga perdamaian dunia, memfasilitasi kerjasama internasional, dan menyelesaikan konflik secara menjalin hubungan antar negara yang didasarkan pada penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas masing-masing negara. Setiap negara, baik besar maupun negara kecil, memiliki kedudukan yang setara dalam hubungan diplomatik, sehingga tidak ada campur tangan dalam urusan negara lain. Penyelesaian konflik dilakukan secara damai melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase, dengan menjaga kerahasiaan komunikasi demi kepercayaan dan efektivitas proses diplomasi. Selain itu, diplomat diberikan perlindungan hukum dan kekebalan selama menjalankan tugasnya di negara asing. Dan juga serta hubungan diplomatik harus selalu didasari oleh sikap saling menghormati dan kesopanan. Dengan demikian, prinsip-prinsip ini memastikan hubungan antar negara berjalan harmonis, damai, dan saling menguntungkan. Sekian, terima kasih atas kesempatannya kali ini. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.